adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bernyanyi lagu Satu Lilin Kita Nyalakan, baitnya yang keempat. Empat lilin kita nyalakan, bagai bintang-bintang cerah, siaplah segenap alam dan bernyanyi Maranatha. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Lebih semangat lagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kakak-kakak sekarang udah pakai merah-merah, udah pakai hiasan di kepala yang menandakan apa? Ayo, menandakan apa? Iya, menandakan Natal. Karena dalam minggu ini kita akan merayakan Natal dan hari ini adalah Advent keempat, yaitu Minggu Penantian. Sebelum kita memulai ibadah, kakak mau kenalin kakak-kakaknya dulu nih. Ada Kak Bita, Kak Regina, Kak Lena, Kak Uli. Nah, adik-adik, kalau lampu itu menyala, zaman dulu itu dikasih minyak. Nah, sama dengan semangat kita, iman kita. Kalau iman kita mau terus menyala, terus bertumbuh, kita harus memuji Tuhan. Makanya kita mau menyanyikan satu lagu, Give Me Oil in My Lamp, dan bahasa Indonesianya. Burning, give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Bahasa Indonesianya. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung merekah. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Nah, adik-adik, kalau iman kita sudah bertumbuh, kita udah semangat memuji Tuhan, Tuhan pasti sayang sama kita. Kita mau angkat lagi satu pujian kita, sayang-sayang disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita memulai ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini Kau telah memberikan kami pagi yang indah untuk kami dapat beribadah walaupun secara online. Kiranya Engkau tetap memberikan damai sukacita dan ketenangan dalam ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau kita udah disayang Tuhan, pasti kita kayaknya tuh rasanya pasti senang ya Kak? Senang kan? Kita tuh senang kalau udah disayang Tuhan, senang kali, lebih senang daripada disayang mama papa. Karena kalau disayang Tuhan itu enak adik-adik.
Nah, kakak mau adik-adik bareng kakak nyanyi lagu Senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Sekali lagi, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Adik-adik, bukan hanya kita sebagai anak Tuhan yang harus memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Semua ciptaan Tuhan ternyata juga ikut memuji Tuhan dengan caranya masing-masing. Kakak mau kita angkat satu pujian, Kidung Ceria 349, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk membaca Mazmur. Pada pagi hari ini kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 40 dengan judul bacaan syukur dan doa. Bagi adik-adik yang sudah mempersiapkan Alkitab, Alkitabnya dibuka dan kita akan membaca secara bermazmur. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. untuk memuji Allah kita, Banyak orang yang akan melihatnya dan menjadi takut. lalu percaya kepada Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Mazmur. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau adik-adik datang kepada Tuhan untuk duduk yang manis, mendengarkan firman Tuhan, tutup mulutnya, buka telinganya, pasang hatinya. Kita mau angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ungkapan syukur atas
Tuhan Yesus, sebentar Kak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami bisa terapkan dalam kehidupan kami masing-masing, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai dengan 13. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan perhukuman-perhukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Wah, terima kasih ya kepada adik Nino dan adik Rahayu atas doa dan pembacaan Alkitabnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik mengerti nggak isi firman yang telah dibacakan oleh adik Rahayu tadi? Kira-kira apa sih yang mau Tuhan sampaikan melalui firman tersebut? Nah hari ini kita mau belajar nih dari firman yang telah dibacakan tadi. Hari ini kita mau belajar satu hal, yaitu tentang hal bersyukur. Sekali lagi ya, kita hari ini mau belajar tentang bersyukur. Nah adik-adik pasti pernah kan mendengar kata tentang bersyukur. Kita selalu mengucap syukur setiap saat dalam sedih maupun dalam senang. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam bersyukur itu, kakak ingin cerita dulu nih kepada adik-adik. Apa sih cerita yang dibacakan tadi? Isi firman itu buat cerita tentang apa sih kira-kira? Nah, jadi ini kakak akan sampaikan dulu ya. Jadi adik-adik, apa adik-adik tahu kalau firman yang telah dibacakan tadi itu sebenarnya merupakan nyanyian Mazmur loh. Nyanyian Mazmur dari Raja Daud. Daud menyanyikan Mazmur itu karena dia bersyukur akan pencapaian yang telah ia capai. Kira-kira apa sih pencapaiannya kak? Raja Daud berhasil mengembalikan tabut Allah kembali ke bangsa Israel adik-adik. Adik pasti pernah mendengar ya kata-kata tentang tabut Allah, tapi mungkin belum semuanya nih tahu apa sih tabut Allah itu. Nah kakak jelaskan ya. Tabut Allah itu merupakan peti yang dilapisi oleh emas loh. Yang namanya emas pasti mahal ya, dan tentunya itu sangat berharga adik-adik. Emasnya itu dari dalam maupun dari luar petinya itu. Jadi sangat-sangat mahal dan sangat-sangat berharga adik-adik. Bukan hanya itu, bahkan di atas tutup petinya itu ada terdapat 2 patung adik-adik. Patung malaikat seperti yang gambar yang kakak tampilkan nih. Ada gambar patung malaikatnya kan. Nah, lalu di dalam petinya itu kira-kira apa sih kak? Kenapa sangat berharga? Kenapa begitu sangat penting bagi bangsa Israel? Nah, dalamnya itu ada 2 loh batu yang bertuliskan 10 hukum. Tahu kan dari zaman siapa? Dari zaman Nabi Musa adik-adik. Nah, selain 2 loh batu itu, isinya juga ada buli-buli. Buli-buli itu seperti kendi adik-adik yang berisi mana, berisi roti mana. Lalu di dalam peti itu juga terdapat tongkat Harun. Jadi adik sudah tahu kan betapa berharganya tabur Allah itu bagi bangsa Israel adik-adik. Karena bagi bangsa Israel tabur Allah itu merupakan bukti bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka. Menjadi bukti kehadiran Allah di tengah-tengah mereka adik-adik. Makanya bangsa Israel sangat senang, sangat bersyukur, sangat bersuka cita saat tabut Allah itu bisa kembali mereka rebut. Nah adik-adik tahu nggak, selain itu sebelum direbut kira-kira emang tabut Allah itu dari mana sih kak? Emang tabut Allah itu diambil siapa? Kenapa harus direbut kembali? Nah adik-adik, ternyata tabut Allah itu sebelumnya dirampas oleh bangsa Filistin adik-adik selama 7 bulan lamanya. Berapa lama? 7 bulan. Nah, tapi adik-adik, ya, kalau adik-adik tahu, ternyata bangsa Filistin sangat menderita adik-adik selama mereka mencuri tabut Allah itu. Selama 7 bulan itu, mereka diberikan malapetaka, diberikan kesulitan-kesulitan sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau tabut Allah itu dipegang oleh sembarangan orang.
Allah tidak mau tabut Allah itu disentuh oleh bangsa-bangsa yang bukan pilihan Tuhan. Karena Tuhan memberikan tabut Allah itu hanya untuk bangsa Israel, untuk dijaga, untuk dirawat, untuk dilindungi, sebagaimana perintah Tuhan adik-adik. Nah, jadi barang siapa yang menyentuhnya akan diberi hukuman, seperti bangsa Filistin itu adik-adik. Selama 7 bulan itu pula mereka sangat menderita. Dan akhirnya Raja Daud kembali merebut tuh tabut Allahnya, sehingga mereka dapat mengembalikan tabut Allah ke tempatnya semula. Jadi mereka bersuka cita, mereka bersyukur atas keberhasilan yang telah mereka raih. Tentu saja itu semua juga karena berkat karunia Tuhan adik-adik yang telah memberikan mereka kemudahan dan jalan supaya apa yang ingin mereka inginkan bisa terwujud. Nah, jadi itu cerita dari pembacaan kita hari ini adik-adik tentang tabut Allah itu. Tapi adik-adik, kembali lagi ke topik awal yang kakak sampaikan tadi, bahwa kita hari ini ingin belajar tentang hal bersyukur. Adik-adik pasti pernah bersyukur ya. Bersyukur karena tadi pagi sudah bangun tidur, bersyukur karena bisa makan, bersyukur karena masih pakai baju yang bagus, baju yang cantik, baju yang rapi adik-adik. Banyak sekali hal-hal yang kecil yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita. Contohnya, sekarang kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Wah, tidak terasa ya. Padahal baru kemarin nih kita merayakan tahun baru 2020. Sekarang kita udah mau merayakan lagi nih tahun 2021. Sepanjang tahun 2020 ini kita juga diberikan banyak sekali kesulitan adik-adik. Bukan hanya diri kita, bukan hanya keluarga kita, bahkan bukan hanya negara kita, tapi seluruh dunia adik-adik. Pasti adik-adik tahu mengalami pandemi COVID-19. Dari sepanjang tahun 2020 sampai sekarang banyak sekali kesulitan-kesulitannya. Bahkan banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan, tenaga medis yang harus berdiri di garis terdepan. Mereka harus melawan virus tersebut. Mereka juga harus terpisah dari keluarga adik-adik. Nah, kita yang masih di rumah, masih sehat, masih diberikan kekuatan sama Tuhan Yesus, harus bersyukur adik-adik, karena kita dijauhkan dari penyakit itu, dijauhkan dari orang-orang yang harus berdiri di garis terdepan seperti para tenaga medis. Coba bayangkan deh, kalau kita harus langsung melawan COVID-19, kita terpisah dari keluarga, juga rentan terpapar virus corona itu. Nah, kita harus bersyukur karena kita tidak di posisi itu adik-adik. Kita masih diberikan keselamatan, perlindungan dari Tuhan. Dan lagi nih, kita sebentar lagi akan menyambut apa? Menyambut Natal. Tepat sekali adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah mau menyambut Natal nih. Tinggal beberapa hari lagi nih kita akan menyambut Natal. Kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Pasti semuanya gembira ya, pasti semuanya merasa sukacita, semuanya pasti merasa sukaria karena kita mau menyambut Natal. Tapi kakak mau nanya, kira-kira adik-adik merasa bahagia menyambut Natal tuh karena apa sih? Apa karena baju baru? Atau karena makan kue Natal? Atau karena dapat kado dari mama, papa, abang, kakak? Nah, itu juga menyenangkan ya adik-adik, itu juga membahagiakan. Tapi sejatinya yang paling membahagiakan saat hari Natal adalah kita mau menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus adik-adik. Kita mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus adik-adik. Seperti yang adik tahu, kita sudah memasuki minggu keberapa Advent? Minggu keempat. Nah, kita sudah memasuki minggu keempat Advent loh. Warnanya ungu yang lebih muda. Nah adik-adik, kita di minggu keempat Advent ini berarti minggu penantian. Apa sih yang kita nantikan? Yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal. Maka dari itu kita benar-benar mempersiapkan yang terbaik. Hal itu pula yang menjadi kegembiraan tersendiri untuk kita, yang menjadi sukacita tersendiri untuk kita. Maka dari itu kita juga harus merasa bahagia karena kita telah mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan ingin lihat nih, apa sih yang sudah dikerjakan adik-adik PA ini untuk menyambut hari kelahiran aku. Nah, kalau begitu kita memberikan yang terbaik nih untuk Tuhan. Dengan apa? Tindakan kita, perilaku kita sehari-hari, rajin ikut ibadah hari Minggu pelayan anak secara online. Nah adik-adik, kita harus bersyukur dalam segala hal ya. Terlebih nih, kita
di tengah pandemi ini kita masih bisa merayakan sukacita Natal. Kita harus bersyukur akan hal itu. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan adik-adik. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Nah adik-adik, kita juga harus selalu mengandalkan Tuhan setiap saat. Karena Tuhan selalu melindungi kita dan menjaga kita setiap saat. Kita harus mengandalkan Tuhan di senang, di susah, di sedih, maupun di saat kita merasa kita mampu, kita juga harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena itu semua juga berkat dari Tuhan adik-adik. Kita tidak akan mampu jika kita melakukannya sendirian. Nah adik-adik, mengandalkan Tuhan setiap saat juga merupakan bentuk ucap syukur kita loh kepada Tuhan. Terlebih lagi jika kita mau membagikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana membagikannya? Dengan menyampaikan firman Tuhan nih, seperti yang kakak sampaikan saat pagi ini. Ada juga nih cara lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan tindakan kita untuk orang-orang di sekeliling kita. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang dengar-dengaran. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang mau patuh dengan firman Tuhan. Jadi melalui tindakan kita juga harus mencerminkan bahwa firman Tuhan terpancar dari perilaku kita. Itu juga merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi jangan lupa mengucap syukur ya, jangan lupa bersyukur nih. Terlebih kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita itu senantiasa kita rasakan. Jadi harus selalu mengucap syukur, oke? Terlebih mau menyambut Natal, kita harus menyambutnya dengan sukacita, dengan rasa gembira dan bersyukur pula karena kita masih bisa merayakan Natal. Oke? Selamat menyambut hari Natal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, untuk merespon firman yang telah kita dengar tadi, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita bermain games ya. Kakak ada games nih untuk adik-adik. Sambil kakak menguji nih, kira-kira adik-adik ingat nggak firman yang telah kakak sampaikan tadi? Kira-kira adik-adik mengerti nggak dengan firman yang kakak sampaikan tadi? Karena games kita pada pagi ini adalah tebak kata. Nah, nanti kakak akan kasih clue-clue berupa dialog yang kakak sampaikan dan juga ada gambar-gambar yang akan ditampilkan. Tinggal adik-adik menebak kata yang menjadi kata rahasianya, kata yang harus ditebaknya. Oke, ada 5 kata yang harus ada ditebak ya, ada 5 soalnya nih. Jadi kita mulai dengan soal yang pertama. Siapa nama raja yang merasa bersukacita saat telah kembali merebut tabut Allah? Ayo, siapa nama raja yang bersukacita karena telah kembali merebut tabut Allah? Ada nih huruf-huruf di bawahnya. Tinggal adik-adik cari tahu siapa ya. Kakak kasih waktu ya. Nama raja yang merasa bersukacita karena telah kembali merebut tabut Allah. 1, 2, 3. Raja Daud. Nah, siapa nih yang masih salah menebaknya? Ayo dibaca lagi Alkitabnya. Yang sudah berhasil dipertahankan ya. Sekarang kita masuk soal yang kedua. Tadi kakak bilang nih, dalam menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, kita mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita sudah masuk minggu keempat titik-titik. Ayo apa? Warnanya ungu yang lebih muda dari warna-warna sebelumnya. Artinya penantian. Ayo, minggu keempat titik-titik. Ayo, apa tuh jawabannya kira-kira? Kakak kasih waktu ya. Warnanya ungu yang lebih muda dari warna-warna ungu sebelumnya. Artinya penantian. Minggu keempat, jawabannya adalah Advent. Nah, ayo siapa yang masih salah jawabannya harus diingat lagi. Yang sudah benar dipertahankan ya. Lalu soal yang ketiga, ada 2 kata nih soal yang ketiga.
Tadi kan Raja Daud merasa gembira nih karena dia telah kembali merebut. Ayo, ini ada gambarnya nih. Kira-kira dia berhasil merebut apa ya? Kenapa ya dia merasa bersuka cita? Jadi sudah kakak sampaikan loh. Ayo, ada 2 kata dia. Karena Raja Daud telah berhasil kembali merebut. Ada gambarnya. Merebut 1, 2, 3 tabut Allah. Yeay, siapa nih yang masih salah? Pasti nggak ada nih, kakak yakin semuanya sudah benar. Ya kan? Karena pasti anak-anak lain PA pada mengerti firman yang telah kakak sampaikan tadi. Soal keempat. Nah adik-adik, tadi kakak sudah bilang kan, kita sudah masuk minggu keempat Advent. Nah, minggu keempat Advent artinya minggu penantian. Kira-kira apa sih yang kita nantikan? Hari titik-titik. Minggu keempat Advent, kita menantikan sesuatu yang sangat bersuka cita. Kita menantikan hari titik-titik. Ayo, apa nih gambar-gambar yang familiar dengan hari itu? Kira-kira hari apa? 1, 2, 3, hari Natal. Yeay, pasti semuanya benar ya. Karena kan sebentar lagi kita mau menyambut Natal nih. Jadi nuansa-nuansa Natal pasti sudah ada di rumah adik-adik masing-masing ya. Dan terlebih nuansa Natal sudah ada dalam hati adik-adik. Kita siap dalam menyambut hari kelahiran Yesus. Soal terakhir nih, ada soal kelima. Tadi di awal firman kakak bilang kita akan belajar satu hal, yaitu hal tentang hal yang tentang Raja Daud lakukan. Dia berhasil merebut tabut Allah sehingga dia merasa apa? Sampai akhirnya dia menyanyikan nyanyian Mazmur. Ayo, kita hari ini belajar tentang satu hal yang paling penting yang bisa kita lakukan setiap saat, di setiap waktu. Hal apa adik-adik? Ada nih huruf-huruf di bawahnya. Hal tentang 1, 2, 3. Hal tentang bersyukur. Yeay, pasti adik sudah tahu jawabannya semua ya. Jadi kita harus selalu bersyukur, harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan setiap waktu dan kapanpun. Oke adik-adik, gamesnya selesai. Semoga melalui games ini adik-adik lebih paham akan firman yang kakak sampaikan ya. Sampai ketemu minggu depan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Seperti biasa ya, persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam amplop lalu diberikan kepada mama papa yang akan pergi ke gereja. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dulu. Mari bawa persembahan. Bersyukur padanya, Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman dan kita sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita doa syafaat sekaligus kita mendoakan persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan karena Kau tidak henti-hentinya memberkati kami sampai saat pagi nih ya Bapa. Bapa, kami bersyukur karena kami bisa mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak walaupun secara online Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur karena kami telah mendengarkan firman Tuhan dan biarlah kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur dalam setiap saat Bapak, dan biarlah kami dapat membagikan firman yang telah kami dengar untuk orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Bapak, kami juga telah memberikan sedikit berkat daripada Tuhan, biarlah berkat persembahan ini bisa dipergunakan sebaik mungkin ya Bapak, dan tentu saja semuanya kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu di surga ya Bapak. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami. Berkati gereja kami ini Bapak, gereja Warawati Betel yang Kijang, biarlah
Kau dapat berkati gereja ini, bisa pakai gereja ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati Bapak Pendeta, Nona Pendeta dan Vikaris, biarlah melalui hamba-Mu ini firman-Mu dan dapat tersampaikan ke jemaat-jemaat yang ada ya Bapak. Dan juga ya Bapak, berkati pula para majelis, staf kantor, dan terlebih berkati pelkat-pelkat yang ada ya Bapak, terkhusus pelkat PA ya Bapak, berkati para kakak lain dalam pekerjaan dan dalam pendidikan mereka. Berkati pula adik-adik lain ya Bapak dalam masa sekolah mereka. Biarlah walaupun kami tidak bertemu kembali Bapak karena masa pandemi ini, tapi biarlah melalui pelkat PA ini nama-Mu termuliakan ya Bapak. Terus Bapak, kami ingin berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka, biarlah Kau berkati mereka ya Bapak, lindungi jaga mereka dimanapun dan apa yang mereka kerjakan ya Bapak. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk Natal yang akan kami nikmati nanti ya Bapak, biarlah walaupun di tengah pandemi ini ya Bapak, kami dapat merayakan sukacita Natal, dan melalui Natal juga nama-Mu termuliakan ya Bapak. Berkati kota kami ya Tuhan, kota kami Tanjung Pinang, jauhkan dari bahaya Bapak, dan jauhkan dari bencana alam. Terlebih negara kami Indonesia ya Bapak, jauhkan negara kami ini dari ancaman dari dalam maupun dari luar negara kami ya Bapak. Dan berkati pula Presiden dan Wakil Presiden serta jajaran di bawahnya, sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka perbuat ya Bapak semuanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga dunia kami ya Bapak. Kau tahu semuanya menghadapi pandemi COVID-19, biarlah Kau dapat melaluinya semua ya Bapak. Kami yakin dan percaya Kau yang memberikan penyakit ini, Kau pula yang akan memberikan kesembuhan ya Bapak. Biarlah nama-Mu saja menjadi sumber harapan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa yang telah kami perbuat ya Bapak, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Inilah doa pengucapan syukur kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita udah tiba di penghujung ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kita mau selalu ingat nama Tuhan, kita mau selalu percaya bahwa Tuhan itu selalu ada di setiap hidup kita. Kita mau angkat satu pujian terakhir kita, Kidung Ceria 251, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang... Sekali lagi ya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Menghiburmu mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar. Oke adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah nih. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan karena Kau tidak henti-hentinya menyertai kami sampai saat ini ya Bapa. Ya Bapa, kami bersyukur karena kami telah beribadah. Biarlah firman yang telah kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami dan dapat kami
Bagikan untuk orang-orang di sekeliling kami Bapak. Dan biarlah di minggu-minggu yang akan datang kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan pengucapan syukur kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Oke, ibadah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus